Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang segitiga, yaitu tentang jumlah sudut-sudut segitiga membentuk sudut lurus. Coba kalian perhatikan, di sini ada segitiga ABC. Nah, segitiga ABC dulu sudah pernah Miss sudah sampaikan bahwa ketiga sudut segitiga kalau dijumlahkan itu jumlahnya 180 derajat, ya. Nah, dimana kalau kita perhatikan di sini, coba kalian lihat sudut B. Sudut B. Sudut B, sekarang lihat di sini ada sudut C. Ini sudut C dan ini sudut C. Sudut C yang ini dengan sudut C yang ini itu adalah berseberangan. Di mana kalau dua buah sudut berseberangan itu nilainya sama, ya. Kemudian sekarang kalian lihat sudut A. Sudut A yang ini dengan sudut A yang ini. Kalian perhatikan, ini sudut A yang ini dengan yang ini itu adalah sehadap. Masih ingat sudut sehadap? Kalau dia sudut sehadap, besar sudutnya sama, ya, besar sudutnya sama. Jadi di sini kalau kalian lihat sudut C berseberangan sudut C nilainya sama, kemudian sudut A yang ini dengan sudut A yang ini sehadap nilainya juga sama. Jadi dapat kita simpulkan untuk mencari besar sudut yang ini itu adalah dengan cara sudut A ditambah dengan sudut B. Sudut A ditambah dengan sudut C. Sehingga kalian dapat besar sudut yang ini. Nah, sudut yang ini. Kemudian besar sudut ini, sudut A dan sudut C ini ditambah dengan sudut B, ini akan membentuk sudut lurus, di mana sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Makanya kenapa dikatakan sebuah segitiga apabila ketiga sudutnya dijumlahkan itu besarnya 180 derajat. Ini didapat dari ini, ya, dari ini, di mana sudut C dengan sudut C yang ini berseberangan, nilainya sama. Makanya misalnya kalau di sini 80 derajat, kalau di sini 80 derajat, tentu di sini juga 80 derajat. Begitu juga yang ini. Kalau misalnya di sini 100 derajat, di sini juga 100 derajat. Nah, itu maksudnya, ya. Oke, paham ya? Bisa lanjut. Nah, coba sekarang kalian perhatikan hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Nah, kalian lihat sudut dalam segitiga yang mana? Sudut dalam segitiga itu ada sudut A1, sudut B1, dan sudut C1. Sekarang coba kalian perhatikan sudut A1 dengan sudut A2. Nah, sudut A1 dan sudut A2 kalau dijumlahkan ini akan membentuk sudut lurus, di mana besar sudut lurus adalah 180 derajat. Ini sudut A1 ditambah sudut A2 besarnya 180 derajat. Masih ingat ya? Nah, bisa juga ditulis sudut A2 ini sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A1. Ya. Kemudian bisa juga kalian tulis sudut A2. Nah, ini sudut A2 sama dengan sudut B1 ditambah sudut C1. Kenapa demikian? Balik lagi, ini dari yang konsep yang ini. Nah, ini ya, dapat dari sini ya. Di mana sudut besar sudut ini didapat dari sudut A ditambah sudut C. Begitu juga dengan yang ini. Sudut A2 didapat dari, di hadapannya ya, sudut A2 didapat dari sudut B1 ditambah sudut C1. Nah, sekarang untuk sudut B2. Kalian perhatikan sudut B2. Sudut B2 ini tentu didapat dari A1 ditambah C1.
Ya, paham ya? Kalau A2 didapat dari hasilnya itu dari sudut B1 ditambah sudut C1. Kemudian untuk sudut B2 itu didapat dari sudut A1 ditambah sudut C1. Kemudian untuk C2, nah kalau C2 ini tentu didapat dari sudut A1 ditambah sudut B1. Paham ya? Ini mengenai hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mencari keliling segitiga. Nah, keliling segitiga. Di sini ada segitiga ABC ya, segitiga ABC, di mana panjang AB itu sama dengan C, kemudian panjang BC itu sama dengan A, dan panjang CA itu sama dengan B. Nah, kelilingnya sama dengan panjang panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CA. Itu keliling segitiga. Berarti keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya, paham ya? Ini contoh soalnya. Diketahui sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Ini ya, segitiga siku-siku. Nah, di mana sudutnya di L sebagai sudut siku-sikunya. Kenapa dikatakan sama kaki? Karena besar sudut KL dengan besar sudut LM itu sama, yaitu panjangnya 24 cm. Nah, kemudian diketahui panjang KM-nya. KM-nya 26 cm. Tentukan keliling segitiga KLM. Gampang ya caranya ya. Segitiga KLM untuk mencari kelilingnya. Keliling sama dengan panjang KL ditambah panjang LM ditambah panjang KM. Berarti 24 ditambah 24 ditambah 26 cm sama dengan 74 cm. Nah, untuk lebih lanjutnya, anak-anak bisa coba latihan kerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian ya. Kalian bisa coba cari di sana model-model soal untuk mencari keliling segitiga. Oke, ini untuk keliling segitiga. Lanjut sekarang untuk mencari luas segitiga. Nah, ini untuk mencari luas segitiga pada umumnya itu rumusnya luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. A itu alas, T itu tinggi. Nah, sekarang kita tentukan yang mana di sini termasuk tinggi segitiga. Apakah yang AC atau yang BC? Tentu bukan ya. Di sini yang dimaksud dengan tinggi segitiga itu adalah panjang yang ini. Di sini, ini tingginya. Ya, ini tinggi segitiga. Kemudian ini alasnya. Ini alasnya. Berarti untuk mencarinya tinggal setengah dikali alasnya. Misalnya alasnya berapa? Alasnya misalnya 6 cm. Kemudian tingginya berapa? 3 cm. Tinggal kalian cari. Gampang ya. Ini untuk contoh soalnya. Boleh kalian coba kerjakan ya. Nanti berapa dapat hasilnya coba kalian kerjakan ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk luas segitiga sembarang. Luas segitiga sembarang. Bila segitiga sisi diketahui. Nah, misalnya ini luasnya apa? Sisi-sisinya diketahui ya. Panjang AB itu sama dengan C, kemudian panjang BC sama dengan A dan panjang CA sama dengan B. Ini luas untuk mencari luas segitiga sembarang. Akar S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. S itu apa? S itu adalah setengah keliling. Ya, setengah keliling dari segitiga ini ya. Berarti kan ketiga sisinya ini harus diketahui panjangnya. Panjang AB berapa, panjang BC berapa, dan panjang CA-nya berapa. Ini harus diketahui. Sehingga kalau sudah ini kelilingnya, sisi-sisinya diketahui, kita bisa mencari S.
Caranya gampang ya. Kalian cari dulu kelilingnya berapa jumlahnya. Setelah itu kalian kalikan dengan setengah. Ya, setengah kelilingnya. Kemudian, nah ini. S sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C. Jadi ini sisi-sisinya kalian jumlahkan dulu sehingga dapat kelilingnya, baru kalikan setengah. Ya, setelah itu baru S-nya diketahui, bisa kalian cari luas segitiga sembarang. Akar ini S-nya, kemudian dikali S min A. Ya, jadi S tengah keliling ini dikurangi A itu panjang BC ya, dikurangi ini, kemudian dikali S, lagi setengah keliling dikurangi panjang AC, kemudian dikali S dikurangi panjang AB. Nah itu, ini contoh soalnya, silahkan kalian coba kerjakan, kalian cari berapa hasilnya ya. Oke, nah cukup sampai di sini untuk cara untuk belajar cara mencari keliling segitiga dan luas segitiga ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.